Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dala Agustina dengan NIM 11686 di kelas K321 MNR. Di sini saya akan menceritakan biografi singkat mengenai tokoh kepemimpinan nasional dan akan menjelaskan tentang kepemimpinan itu sendiri dan contoh kepemimpinan dari saya sendiri dalam bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Bodas, Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Lika-liku pendidikan Jenderal Sudirman sangatlah sederhana, layaknya pribumi lain. Proses pendidikannya lebih banyak ditempuh di surau dengan cara mengaji dan belajar ilmu agama. Sudirman mengenyam pendidikan dasar melalui didikan ayah angkatnya, yaitu Raden Djokrosunaryo, yang pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan mandat sebagai asisten Wedana. Sudirman mulai mengenal dunia militer tak kalah ia ditunjuk sebagai salah satu kader dalam pelatihan pembela tanah air atau PETA. Gyuyum yang merupakan organisasi militer membentuk Jepang. PETA sendiri didirikan pada Oktober 1943 dan perekrutan anggota bersifat sukarela dari kalangan masyarakat pribumi. Pengalamannya di PETA memberikan banyak pengetahuan baru dalam diri sang pahlawan. Setelah PETA dibubarkan pada 18 Agustus 1945, Sudirman memberikan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang di kemudian hari berubah menjadi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat di TKR, Sudirman yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai pemimpin dalam pertempuran Ambarawa. Pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan TKR atas tentara Inggris pada tahun 1945. Buntut dari kemenangannya itu, Kolonel Sudirman diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai Panglima TKR dengan pangkat jenderal. Ketika Belanda melakukan agresi militer II di bulan Desember 1948, Jenderal Sudirman langsung terpatik. Terlebih ketika mengetahui bahwa Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota jatuh di tangan musuh. Jenderal Sudirman yang memiliki semangat patriotik yang tinggi tentunya tidak bisa menerima hal tersebut. Ia memutuskan untuk melakukan perlawanan secara gerilya meskipun pada saat itu kondisi fisiknya lemah karena terserang penyakit tuberkulosis yang membuat paru-paru hanya berfungsi sebelah. Akibatnya, ia harus memimpin dan kondisi ditandu oleh para prajurit. Jenderal Sudirman terus berjuang dari atas tandu memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Namun karena kondisi kesehatannya semakin turun hingga sampai pada titik tidak memungkinkan untuk bertempur, ia terpaksa meninggalkan medan pertempuran. Walaupun begitu, pemikirannya selalu dibutuhkan. Jenderal Sudirman meninggal pada 29 Januari 1950 di usia yang relatif muda, yaitu 34 tahun. Ia wafat di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Untuk kepemimpinan sendiri,
Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim atau organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Sama halnya dengan Jenderal Sudirman tadi. Nah, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan arahan, membangun hubungan, dan memastikan bahwa semua anggota tim berkontribusi secara efektif terhadap keberhasilan organisasi. Kepemimpinan dapat dibagi menjadi beberapa gaya seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, transaksional, transformasional, atau partisipatif. Setiap gaya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola dan memotivasi tim. Ini contoh kepemimpinan di dalam toko Indomaret karena saya bekerja di Indomaret. Jadi seorang pemimpin di toko Indomaret biasanya adalah kepala toko, store crew senior, dan store crew junior. Saya adalah seorang store crew senior. Nah, di sini perannya yaitu mencakup mengelola operasional sehari-hari, memimpin tim, dan memastikan toko berjalan sesuai standar perusahaan atau mematuhi SOP. Berikut adalah bagaimana pemimpin dapat diterapkan. Yang pertama yaitu memberikan arahan yang jelas. Tugasnya yaitu mengatur jadwal karyawan, yaitu kasir atau pramu. Contohnya yaitu membriefingkan harian kepada tim sebelum toko buka dan menjelaskan target penjualan, promosi yang sedang berjalan, dan tugas masing-masing karyawan. Memotivasi karyawan yaitu membuat suasana kerja yang mendukung, produktif, dan meningkatkan semangat tim. Jadi contohnya itu seperti memberikan penghargaan kepada kasir dengan kinerja terbaik atau pramu yang berhasil menjual produk tambahan, yaitu seperti kayak kita mengapresiasi mereka gitu. Menyelesaikan masalah yaitu mengatasi keluhan pelanggan atau kendala operasional, seperti jika ada pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanannya. Jadi kita harus langsung menangani situasi dengan mendengarkan keluhan dan meminta maaf dan memberikan solusi seperti pengembalian uang atau penukaran barang. Memonitoring kinerja dan stok. Mengawasi performa toko mulai dari pencapaian target penjualan hingga manajemen stok barang. Jadi untuk contohnya itu memeriksa laporan penjualan harian dan melakukan stok opname untuk memastikan barang yang tersedia sesuai dengan laporan sistemnya. Membimbing dan melatih tim, yaitu mengembangkan keterampilan karyawan agar mampu bekerja lebih efektif dan berpartisipasi dengan perubahan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu seorang pemimpin di toko Indomaret itu harus mampu mengelola operasional dengan baik, menjadi semangat tim, dan memastikan kepuasan pelanggan itu adalah tujuan kita. Dengan mengadopsi gaya kepemimpinan yang efektif seperti partisipatif atau transisional, seorang pemimpin atau pimpinanship pada toko Indomaret itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis sekaligus mencapai target perusahaan. Itu saja penjelasan dan biografi singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.